Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian Yuk Ngaji yang hadir tiap hari Jumat pagi. Ini ikhtiar kita yang paling sederhana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan sholat. Nah, ini mungkin kita sering kali menganggap enteng atau menganggap remeh sholat ini gitu ya. Apa yang ada yang mengakhirkan waktunya, bahkan yang masih bolong-bolong. Mudah-mudahan dengan menyampaikan ayat-ayat ini kita makin rajin lagi ya gitu kan. Kalau yang misalnya suka sholatnya diakhirkan, sekarang di awal waktu, kemudian sholat yang masih jarang-jarang kita mulai menepatinya gitu ya. Tiap waktu kita mengerjakan sholat itu gitu ya, 5 waktu. Jadi waktunya ya, jangan sampai di luar waktunya. Dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat ke-15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu atau sholat itu mencegah dari semua kekejian dan kemungkaran. Nah, pertanyaannya sederhana, kok banyak orang yang masih sholatnya rajin tapi perbuatannya, omongannya, perilakunya masih jauh dari kata baik misalnya. Nah, itu bisa jadi introspeksi. Sholat aja udah gitu, apalagi nggak sholat mungkin lebih parah dari itu ya gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara lebih dalam lagi, bahwa kalau sholatnya benar, sesuai fikihnya, sesuai hukumnya, sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, tentunya sholat itu pasti akan membuat orang untuk tidak melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didukung juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul sholatil khamsi kama salinahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yang tasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sembahyang 5 waktu itu, salat 5 waktu itu bagaikan sungai yang penuh air mengalir di muka pintu. Air mengalir di muka pintu salah satu dari rumah kamu, maka ia mandi daripadanya tiap hari 5 kali. Jadi dianalogikan sholat itu seperti kita di rumah, kemudian di depan rumah kita itu ada aliran air deras mengalir, sungai yang jernih airnya, kemudian bisa membuat bersih yang cuci muka atau mandi di depan itu. Dan dianalogikan kita mandi tiap hari 5 kali. Jadi sholat itu seperti ibarat kita mandi sehari 5 kali. Jadi ketika misalnya anggaplah ginilah sederhananya, pagi-pagi kita bangun, kemudian sholat subuh, sholat duha, kemudian pergi, ada yang berangkat kuliah, berangkat kerja atau beraktivitas. Itu tidak terhindarkan yang namanya dosa. Kita melihat orang yang lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian melihat aurat, kemudian kita bahkan ngomongin orang lah gitu kan. Kemudian nanti duhur kita sholat. Nah, sholat itu salah satu fadilahnya adalah menggugurkan dosa-dosa. Bisa jadi dosa yang kita lakukan tadi pagi itu gugur ketika kita sholat duhur. Ibaratnya seperti itu. Mudah-mudahan ini buat sobat DAB memberi semangat dan spirit untuk melakukan minimal banget sholat 5 waktu. Kemudian ketika yang lainnya ya tentunya bersyukur ketika kita bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, misalnya sholat malamnya, kemudian juga sholat rawatibnya atau sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, sehingga itu membuat nilai atau keimanan kita makin meningkat atau makin menebal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.